Siapa di sini yang masa kecilnya ditemani Bugs Bunny, Donald Duck, atau Tom and Jerry? Nah, kalian tahu nggak sih, semua karakter legendaris itu berutang budi pada satu manusia lidi dari tahun 1908. Dan tahu nggak kalau Felix the Cat itu bintang besarnya dunia sebelum Mickey Mouse datang bawa sound system ke layar. Lalu, sebelum kartun berwarna, ada pertarungan sengit loh yang bikin kita untung. Nah, kita akan bedah rahasia di balik era keemasan kartun, dari Stickman sampai perang studio antara Disney dan Warner Bros. Gaspol. Kita mundur ke tahun 1908. Saat itu belum ada teknologi canggih, tapi seorang pria di Prancis bernama Emily Cole sudah membuat film animasi berjudul Phantasmagorie. Film ini dibuat dengan teknik yang super jadul, yaitu digambar dengan tangan dari bingkai ke bingkai. Inti ceritanya tentang manusia lidi yang terus bergerak dan berinteraksi dengan benda-benda yang bisa berubah bentuk seenaknya. Bayangkan, ada gelas anggur yang tiba-tiba berubah jadi gajah. Wow, gokil kan? Meskipun hanya berdurasi sekitar 2 menit, film ini adalah salah satu kartun pertama yang pernah ada. Selain itu, membuka jalan bagi semua kartun yang kita tonton sekarang. Sekitar 11 tahun kemudian, muncul ikon kartun yang benar-benar jadi bintang, yaitu Felix the Cat tahun 1919. Felix adalah kucing hitam dengan mata putih besar dan senyum lebar yang muncul di era film bisu. Karena alur ceritanya yang surreal dan aneh, Felix langsung jadi karakter animasi pertama yang terkenal sedunia di masanya. Wajah Felix ada di mana-mana, mulai dari mainan, komik, sampai ada lagu tentang dia. Sayangnya, ketika kartun bersuara datang di akhir tahun 1920-an, popularitas Felix yang bisu mulai meredup. Ketika karir Felix meredup, Mickey Mouse muncul di Steamboat Willie tahun 1928 dan bawa suara yang sinkron dengan gerakan karakter. Tiba-tiba kartun jadi hidup dan jauh lebih kocak dari sebelumnya. Ini adalah poin awal masa keemasan animasi. Gak cuman suara saja, karena gak lama kemudian warna juga ikutan masuk. Disney lagi-lagi jadi pelopor lewat Flowers and Trees tahun 1932. Intinya, suara dan warna mengubah kartun dari hiburan set di bioskop jadi main course yang luar biasa. Setelah inovasi meledak, muncullah perang studio raksasa antara Walt Disney Production versus Warner Bros. Cartoons. Walt Disney Production berfokus pada cerita yang hangat, penuh musik dan animasi yang halus. Mereka juga bikin standar baru dengan film berdurasi panjang. Sedangkan Warner Bros. Cartoons menyajikan humor yang cepat, slapstick, dan sedikit nakal dengan karakter seperti Bugs Bunny dan Daffy Duck. Mereka juga nggak ragu ngajak penonton untuk interaksi. Faktanya, persaingan sengit dua raksasa ini justru bikin kita untung loh, karena inovasi dan kualitas animasi terus maju pesat. Nah, di penghujung masa keemasan, sekitar tahun 1950-an, terjadi inovasi distribusi besar-besaran, yaitu televisi mulai masuk ke rumah-rumah. Perubahan ini adalah fondasi baru bagi industri animasi. Jika awalnya kartun harus menunggu film utama di bioskop, sekarang kartun klasik seperti Tom and Jerry dan Looney Tunes bisa diakses setiap hari. Studio
tidak berhenti berinovasi. Mereka mulai menciptakan kartun khusus untuk TV dengan biaya produksi yang lebih efisien, namun tetap menghibur. Inilah lahirnya serial-serial ikonik seperti The Flintstones dan The Jetsons dari Hanna-Barbera. Perbedaan ke TV ini menunjukkan bahwa kartun tidak hanya bisa sukses di layar lebar, tetapi juga di layar kecil, menguatkan posisinya sebagai hiburan pokok keluarga dan memastikan karakter-karakter legendaris bisa terus dinikmati lintas generasi. Intinya, masa keemasan kartun bukan hanya tentang hiburan, tetapi tentang sejarah inovasi ketika studio berani berkreasi dan bersaing untuk memberikan yang terbaik. Fondasi itulah yang membuat kartun hari ini bisa berkembang sejauh ini. Pertanyaannya, kalian punya fakta unik lain tentang kartun klasik gak? Share di komentar ya. Sampai jumpa dan salam nostalgia. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!